Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita masuk ke bab baru dalam Matematika Peminatan, yaitu tentang rumus-rumus trigonometri. Nah, hari ini kita akan masuk kepada subbab rumus jumlah dan selisih sudut, terutama pada bentuk sin A plus minus B. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut itu ada 3 bagian. Yang pertama sin A plus minus B, yang kedua cos A plus minus B, dan yang ketiga adalah tan A plus minus B. Khusus di video ini saya akan bahas tentang persamaan sin A plus minus B. Baik, rumus jumlah dan selisih sudut sin A plus minus B. Yang pertama sin A tambah B. Kalau ada penjumlahan di sini sin A ditambah B, maka untuk menguraikan bentuk sin A tambah B itu kita gunakan rumus sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi sin A tambah B itu kita bisa tuliskan menjadi diacak sin cos. Kemudian kalau tandanya di sini plus, maka tuliskan plus di sini. Tambah cos sin. Jadi diselang-seling. Kemudian A B A B. Nah, itu cara mudah untuk mengingat rumus ini. Begitupun sebaliknya untuk yang sin A kurang B. Sin A dikurangi B sama dengan, ya tuliskan secara acak kayak tadi, sin cos, kemudian cos sin. Nah, karena tandanya kurang, maka di tengah juga taruh tanda kurang. Nah, kemudian acak AB AB. Nah, seperti itu cara mudah untuk kita mengingat rumus jumlah dan selisih sudut sin A tambah B dan sin A kurang B. Oke, contoh yang pertama, hitunglah nilai sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, 75 derajat ini bukanlah sudut istimewa. Kalau sudut istimewa kita sudah punya nilainya, kita sudah tahu dengan menggunakan tabel trigonometri itu sudah bisa diketahui nilainya. Tapi sin 75 bukan sudut istimewa, sehingga untuk mengetahui nilainya kita harus menggunakan kalkulator. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut ini membantu kita untuk menghitung sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Oke, caranya adalah tuliskan dulu sin 75 derajat. Kemudian langkah kedua, cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan itu menghasilkan 75. Dan bilangan itu harus berasal dari sudut istimewa. Nah, sudut istimewa kan ada 0, kemudian 30, 45, kemudian 60, 90, dan seterusnya. Nah, lihat di kelima angka ini, kelima bilangan ini, yang mana kalau dijumlahkan atau dikurangkan itu menghasilkan 75. Ya, kita ambil 30 dengan 45. Kalau dijumlahkan hasilnya 75. Oke, jadi kita ambil ya 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, setelah seperti itu, maka kita sudah memperoleh bentuk ini, sin A tambah B. Jadi A-nya 30 derajat, B-nya 45 derajat. Nah, apakah boleh ditukar? A-nya menjadi 45, B menjadi 30? Ya, boleh. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus sin A tambah B. Ingat, sin cos, kemudian karena tandanya tambah maka tambah cos sin. Nah, AB berarti 30 45 30 45. Nah, seperti itu. Nah, sin 30 sama dengan 1/2. Kemudian dikali cos 45, yaitu 1/2 akar 2. Nah, ditambah dengan cos 30. Cos 30 itu 1/2 akar 3.
Dan sin 45 1/2 akar 2. Nah, kemudian kita kalikan 1/2 dikali 1/2 akar 2. Nah, angka ini 1/2 dikali 1/2 1/4. Kemudian akar 2. Tambah 1/2 kali 1/2 1/4. Kemudian akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Nah, sama-sama ada 1/4, maka 1/4-nya kita keluarkan. Nah, ini sisa akar 2 dan yang ini sisa akar 6. Nah, jadi hasil dari sin 75 derajat itu adalah 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Oke, contoh yang kedua, sederhanakan bentuk sin 270 derajat dikurang A. Kita gunakan rumus sin A kurang B. Sin A dikurangi B. Nah, berarti ini menjadi A-nya, ini menjadi B-nya. Nah, sekarang sin A kurang B. Ingat, kalau sin diselang-seling. Sin cos, kemudian karena tandanya kurang, maka kurang di tengah. Kemudian cos sin. Nah, diselang-seling lagi 270 A, kemudian 270, kemudian A. Nah, sin 270 itu berapa? Sama dengan min 1. Kemudian cos A tetap. Kemudian cos 270 itu sama dengan 0. Nah, sin A itu tetap sin A. Jadinya min cos A. Ini kan 0 kali sin A ya 0. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari sin 270 derajat kurang A itu sama dengan negatif cos A. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Hitunglah nilai dari sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurang cos 42 derajat dikali sin 12 derajat. Nah, lihat bentuknya, sin cos, cos sin. Kemudian ini sama ya, 42, 42, 12, 12. Nah, ini sama ya, kita misalkan dengan A. Ini B. Nah, jadinya sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, itu bisa kita bentuk menjadi sin A dikurangi B. Nah, sin A kurang B itu kan sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Sama kan bentuknya dengan yang ini. Nah, sehingga berarti sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurangi cos 42 derajat dikali sin 12 derajat itu kita bisa tuliskan menjadi sin A kurang B. Jadi sin 42 derajat cos 12 derajat dikurangi cos 42 derajat dikali sin 12 derajat itu sama dengan sin A nya 42 dikurangi 12 derajat. Nah, itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 30 sama dengan 1/2. Nah, jadi hasil dari sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurangi cos 42 derajat dikali sin 12 derajat itu sama dengan sin 30 atau sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Sin A plus B sama dengan 3/4 dan sin A kurang B sama dengan 1/2. Maka kita disuruh cari nilai sin A cos B. Nah, kita uraikan dulu yang sin A tambah B. Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B itu sama dengan 3/4. Kemudian sin A dikurangi B. Nah, sin A kurang B itu sama dengan sin A cos B dikurang cos A
sin B itu sama dengan 1/2. Nah, coba yang dicari adalah ini, sin A cos B, yang ini. Nah, coba kita jumlahkan. Sin A cos B ditambah dengan sin A cos B, jadinya 2 sin A cos B. Kemudian cos A sin B ditambah negatif cos A sin B, itu hasilnya habis atau 0. Nah, kemudian 3/4 ditambah 1/2. Nah, kita coret di sini ya, 3/4 tambah 1/2. Nah, kita pakai penyebut 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3 tambah 4 bagi 2, 2 kali 1 ya 2, hasilnya 5/4. Jadi ini 5/4. Nah, artinya sin A cos B itu sama dengan 5/4 dibagi 2. Nah, hasilnya sin A cos B itu sama dengan, ya kalau seperti ini kita bisa ubah menjadi 2/1, kemudian atas dikali dengan yang bawah, hasilnya 5, kemudian tengah dengan tengah, hasilnya 8. Nah, jadinya sin A tambah B sama dengan 3/4 dan sin A kurang B sama dengan 1/2, maka nilai sin A cos B adalah 5/8. Oke, sekian materi kita hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.